Jadi ini bukan sesuatu yang kami tentukan sendiri, tapi adalah ditentukan oleh banyak sekali investor-investor. Jadi pasar lah yang menentukan fair price-nya. Tapi saya juga sadar bahwa kami ini nggak punya luxury untuk stop operation. Karena platform kita itu dipakai banyak orang. Kalau misalnya ada yang beli saham, itu adalah kamu itu membeli perusahaan. Kamu itu adalah pemilik suatu perusahaan itu gitu. Sejumlah perusahaan unicorn Indonesia mulai melirik ke lantai bursa. Bukalapak menjadi e-commerce unicorn pertama yang mencoba meraih kepercayaan publik. Namun perjalanannya bukannya tanpa tantangan. Setelah IPO, Bukalapak diterjang berbagai isu hingga mempengaruhi rating aplikasinya di Play Store. Kali ini, gue akan bicara bersama CEO Bukalapak, Rahmat Kaimuddin, untuk bertanya, bagaimana langkah Bukalapak setelah menjadi perusahaan publik? Gue Pangeran Syahan, welcome to Asumsi. Saya bersama dengan CEO Bukalapak, Rahmat Kaimuddin. Bang Rahmat, terima kasih mau berbicara dengan Asumsi. Langsung aja mau nanya yang banyak sekali ditanyakan oleh publik sebenarnya. Setelah kemarin IPO, kondisi Bukalapak itu banyak dianggap tidak memenuhi antusiasme masyarakat. Nah, gimana tuh Bukalapak menjawab kondisi tersebut? Ya, terima kasih Mas Pange. Jadi mungkin ini satu pertanyaan yang simple, tapi mungkin harus saya jawab agak panjang. Jadi ya, mungkin pertama yang bisa saya sampaikan bahwa proses IPO sendiri itu mungkin bisa kita bagi dua ya. Yang pertama dari prosesnya sendiri sampai IPO-nya, di mana pada saat itu perusahaan, dalam hal ini Bukalapak ya, dan semua perusahaan yang melalui proses yang sama itu punya kontrol yang lebih banyak gitu ya terhadap proses tersebut. Dan kemudian setelah listingnya atau setelah proses IPO-nya sendiri berlanjut, tentunya kontrol perusahaan itu menjadi sangat terbatas gitu. Bisa dibilang kontrol perusahaan itu adalah intinya menunjukkan kinerja dari yang harus dilaporkan ke publik secara periodik gitu. Sisanya itu adalah mekanisme pasar ya untuk menentukan harga yang bisa berubah dari waktu ke waktu dan detik ke detik gitu ya. Nah, mungkin saya cerita sedikit tentang prosedur proses yang kita lakukan di Bukalapak untuk memberikan sebenarnya yang menurut kami kita coba berikan yang terbaik dalam proses ini untuk memenuhi antusiasme masyarakat tadi. Jadi yang pertama, kita tahu pada saat kita melaporkan ke publik bahwa kita akan melakukan IPO, ini antusiasme masyarakat sangat besar. Jadi demand yang terjadi itu sangat besar. Oversubscribe dan sebagainya ya. Jadi yang pertama sih tentunya ada satu poin yang kita bisa bilang ya, ini proses IPO yang kita lakukan di Indonesia. Nah, ini satu hal karena ini perusahaan Indonesia, kita pilih bursanya di Indonesia kan. Karena seandainya ini kita lakukan mungkin di negara lain sebelumnya, masyarakat akan lebih sulit ya untuk melakukan pembelian. Jadi ini dilakukan di Indonesia sehingga masyarakat Indonesia yang ingin berpartisipasi di penawaran umum ini bisa dengan mudah untuk melakukannya. Kemudian dari sisi harga sendiri kan sebenarnya itu adalah harga yang ditentukan oleh mekanisme pasar lewat roadshow dan book building. Jadi kita bertemu dengan banyak sekali institutional investor, mereka memberikan bid gitu ya, ini harganya segini dan sebagainya, dan kita mengambil keputusan. Oke, harganya segini. Jadi ini bukan sesuatu yang kami tentukan sendiri, tapi adalah ditentukan oleh banyak sekali investor-investor. Jadi pasar lah yang menentukan fair price-nya. Kemudian dari situ juga ada hal yang kita coba bantu, di mana pemegang-pemegang saham yang existing waktu itu, yang sebelum IPO, itu kita bantu dengan melakukan lock up ya. Jadi kalau kita lihat di prospektus itu ada 55 garis gitu ya, pemegang saham atau 55 pihak. Nah, di situ, dan pihak yang paling bawah nomor 55 itu ada 204 karyawan dan alumni Bukalapak. Nah, dari 55 pihak itu
ada 32 pihak yang wajib melakukan lock up selama 8 bulan untuk 100% kepemilikan mereka. Ya, jadi nggak boleh jual sama sekali selama 8 bulan gitu. Bahkan kalau misalnya habis IPO mau beli pun nggak boleh jual. Ya. Nah, dari 32 pihak itu adalah 62,2% saham Bukalapak sebelum IPO. Jadi cukup besar. Dan siapa aja di situ ada beberapa pemegang saham besar gitu ya, MTech lewat KMK masuk ke situ, GIC lewat Archipelago itu masuk ke situ, Ahmad Zaki founder masuk ke situ, Rahmat Kaimudin dan manajemen Bukalapak masuk ke situ. Jadi banyak lah di situ juga. Kemudian dengan 23 pihak lagi itu ada satu pihak yang nggak boleh karena dia RDPT, dia nggak boleh tanda tangan lock up, jadi dia nggak terlock up, tapi karena peraturan dia punya 0,62% kalau nggak salah, 0,6 lah. Terus ada 22 pihak lain itu mereka dengan secara sukarela atau voluntary melakukan lock up 90% saham mereka. Ya. Jadi kalau kita total pre-IPO investor ya atau pemilik saham sebelum IPO itu saham yang di lock up dari 100% itu ada 95,5% yang terlock up. Berarti 4,5% yang hanya 4,5% yang tidak. Jadi mungkin yang saya mau sampaikan Bang Bange adalah kita itu coba ini ada demand yang luar biasa, kita coba berikan kepada masyarakat, jumlahnya juga besar, alokasinya juga besar. Harganya sudah ditentukan oleh institusi-institusi yang basically fair price. Kemudian kita juga melakukan lock up. Nah di luar itu, begitu setelah kita pencet bel tanggal 6 Agustus, intinya dari situlah tugas kami adalah selalu mencoba meningkatkan kinerja perusahaan dan akan kami laporkan. Tadi salah satu poin dari Bang Rahmat sebenarnya juga menjawab tuduhan, saya sih bisa bilangnya ini sebuah tuduhan dari netizen ya, yang bilang bahwa dengan kemarin pada waktu IPO, ini para shareholder-nya mau exit nih, gitu, pada mau cashing out semua, dan tadi saya rasa udah dijawab juga oleh Bang Rahmat bahwa itu udah di lock up dan itu sama sekali nggak kayak gitu Bang ya. Tapi memang dengan tingginya antusiasme publik terhadap penawaran saham Bukalapak, kemarin ketika terjadi market mechanism di mana harganya memang fluktuatif gitu. Lalu para investor retail ini mereka pada marah-marah ya di internet gitu. Bahkan sampai memberikan rating buruk kepada aplikasi Bukalapak di berbagai macam tempat gitu. Ini ya saya sendiri sih sebenarnya cukup tergelitik gitu ngeliat hal ini. Tapi kalau dari Bang Rahmat sendiri sama Bukalapak itu gimana sih melihat kondisi seperti ini? Ya kalau buat saya sih sebenarnya tentunya kalau dimarahin itu sedih ya. Jadi dulu itu kita selalu dibilang kalau misalnya ada yang beli saham itu adalah kamu itu membeli perusahaan, kamu itu adalah pemilik suatu perusahaan itu gitu ya. Dan tentunya pada saat kita memiliki gitu ya, ini berarti you're part of that organization gitu kan. Ibaratnya saya sebenarnya pengen ngelihat investor-investor kita itu ya kalau ya kayak orang tua kita ya yang punya kita gitu, dan kita harus selalu mencoba memberikan yang terbaik juga. Nah, tapi yang menariknya sebenarnya kan kalau kita lihat aplikasi atau rating aplikasi itu kan sebenarnya untuk memberikan feedback terhadap kinerja dari aplikasi itu sendiri. Ya, bagaimana kami bisa secara teknis apa kekurangan dan kelebihannya gitu ya, dan harusnya nggak ada hubungannya ya dengan harga saham yang bisa fluktuatif naik dan turun hari itu dan sebagainya gitu ya. Jadi itu mungkin kita jadi lebih introspeksi ya, oh ya mungkin suatu ketika kita juga harus lebih banyak lagi ngobrol nih ke publik, tapi dari sisi lain juga kita harus lihat yang mana yang fair statement, yang mana yang enggak. Jadi kalau menurut saya sih rating aplikasi itu bukanlah tempatnya untuk, kalau tadi bilang marah ya, untuk melampiaskan kemarahan terhadap itu ya. Pertanyaan berikutnya ini sebenarnya bisa dibaca jawabannya di prospektus, tapi saya cukup yakin banyak yang nggak baca prospektusnya. Jadi saya tanya singkat aja ke Bang Rahmat, sebenarnya dana yang terserap dari IPO ini mau digunakan untuk apa sih? Ya, dana yang terserap untuk IPO ini akan kita gunakan untuk sebagai modal kerja untuk tentunya pengembangan usaha perusahaan ya.
Jadi kadang-kadang IPO itu kan perusahaan-perusahaan lain atau apa ya, IPO itu bisa primary, bisa secondary istilahnya. Secondary itu artinya digunakan untuk jual saham lama ya atau exit pemegang saham. Kebetulan dalam kondisi Bukalapak ini 100% IPO proceed atau dana untuk IPO ini akan kita gunakan untuk perusahaan ya. Jadi uang itu semuanya masuk ke perusahaan, bukan untuk pemegang saham. Jadi ya tentunya di prospektus juga banyak ya kita cerita ya, Bukalapak ini kan adalah platform all commerce kita bilang. Kita pengen menyediakan platform teknologi supaya UMKM itu bisa melakukan jual beli barang dan jasa secara adil dan merata. Kita pengennya juga fokus untuk yang kota-kota di luar kota besar juga gitu ya, bukan hanya di kota besar tapi juga di luar kota-kota besar, sehingga tentunya itu proyek yang sangat besar ya. Jadi ya kita punya platform misalnya e-commerce Bukalapak, kita punya platform online to offline mitra Bukalapak, punya belasan juta UMKM di bawah naungan platform tersebut, juga banyak sekali ya 100 juta lebih users. Nah itu untuk mengembangkan terus-menerus tentunya selalu butuh modal ya. Jadi dana IPO ini akan kita gunakan tentunya untuk mengembangkan upaya-upaya tersebut. Masih ada beberapa pertanyaan tersisa ini soal competitive landscape. Bagaimana persaingan Bukalapak itu dengan platform e-commerce lainnya, terutama di saat-saat ini di tengah-tengah pandemi gitu, Bang? Iya, jadi memang apa ya, competitive landscape di Indonesia itu sangat menarik. Tapi sebelum itu saya mungkin mau cerita dulu ya sedikit tentang historinya e-commerce mungkin, atau mungkin lebih tepatnya historinya Bukalapak. Tapi ini berkaitan juga karena Bukalapak was the original part of the industry ya dari awal. Nah, jadi kalau kita lihat Bukalapak itu kan pada saat didirikan oleh Mas Zaki, fokusnya adalah memberdayakan UMKM lewat teknologi di seluruh Indonesia. Pada saat 2020, kita di direksi, di leaders of Bukalapak itu duduk bareng lagi, terus kita coba melakukan rephrasing, tapi kita pengen jaga semangat itu, dan kita ganti misinya dengan kata-kata a fair economy for all, yaitu menyediakan sistem jual beli barang dan jasa yang adil buat semua orang atau merata ya. Jadi fokusnya itu gitu ya. Itu fokusnya di Bukalapak. Dan kita kebayang waktu awal tentunya untuk menyediakan sistem jual beli barang dan jasa yang adil dan merata itu caranya seperti apa di awal-awal ya. Mungkin tahun 2010 jawabannya adalah menyediakan pasar online atau online marketplace ya. Karena pasar itu tempat jual beli yang bagus kan, banyak traffic, harganya fair biasanya, penjualnya juga banyak dan sebagainya. Nah, cuman karena dia fisik, itu pasti ada keterbatasan. Jadi kalau kita buat secara digital, keadilan dan kemerataan ini bisa dinikmati oleh banyak orang. Gitu. Itu mungkin cara pertamanya kita waktu itu. Kita buatlah aplikasi Bukalapak yang beroperasi sebagai customer to customer marketplace. Situ. Nah, tapi waktu itu yang kita lihat di tahun 2016 dan 2017, walaupun ada banyak pemain dan investasinya juga udah besar banget gitu ya. Mungkin waktu itu udah billions of dollars udah ditaruh di industri dengan kita semua gitu ya. Ternyata retail transaction dari e-commerce itu masih sangat kecil dibandingkan total retail transaction di seluruh Indonesia. Jadi waktu itu kita lihat angkanya itu sekitar 5% ya waktu itu di tahun 2017-an ya. Jadi 95% itu masih terjadi di offline dan 65-70% yang kita lihat itu terjadi di tradisional. Jadi di warung-warung. Jadi itu ada satu angka ya yang kayak udah kita masuk banyak pemain, kita melakukan banyak sekali marketing, promo, diskon apa segala macam, ternyata 5% ini masih hanya 5%.
tentunya ini berubah pada saat COVID. Pada saat COVID, ibaratnya yang e-commerce-nya naik, fisiknya juga turun. Jadi rasionya tentunya berubah ya. Angka yang saya lihat terakhir itu ya ada belasan sampai 20% lah. Gitu. Tapi itu still masih kecil kan. 20 ke 80 gitu kan masih kecil ya. Mungkin kalau orang suruh tebak pikirannya udah 50-50 gitu atau 100% offline gitu. Offline mati semua misalnya atau apa. Which is not the case. Orang masih banyak sekali belanja di offline. Itu satu info yang kita lihat. Yang kedua, ya kita lihat juga bahwa ini data masih baru ya tahun 2020 atau 2021 malah ya. Kita lihat industrinya bahwa 70% GMV atau nilai transaksi di e-commerce itu datang dari 5 kota besar di seluruh Indonesia. Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, dan Semarang. Yang notabene hanya 10% penduduknya. Jadi kita cerita Jakarta ya, bukan Jabodetabek. 10% itu kan for 70. Berarti 90% itu hanya 30. Jadi kalau kita hitung per kapita, itu lebih dari 20 banding 1. Kalau kita lihat berarti di Indonesia itu bisa dibilang ada dikotomi antara tier 1 cities and beyond tier 1 city. Di mana yang tier 1 city ini per kapitanya 20 dibanding 1. Which is buat kita ini suatu eye-opening statistik dan ini juga menunjukkan bahwa ada segmen yang selama ini kita overserve, kita banyak banget ke situ gitu ya. Energi kita semuanya ke situ, sementara ada segmen lain yang masih terabaikan atau mungkin kurang terlayani. Dan itulah strategi kita di Bukalapak. Kita bayangkan ini masalah Indonesia, harus ada kearifan lokalnya tadi. Dan kearifan lokal yang kita lihat itu adalah warung. Jadi kalau kita digitalisasi warung, sepertinya akan ada jembatan antara online dan offline. Karena orang yang tadi masih pengen belanjanya secara fisik, itu bisa belanja ke warung. Tapi warungnya ini kalau udah terdigitalisasi, dia udah bukan warung biasa yang hanya jual barang kelontong atau barang-barang simpel. Tapi dia adalah warung yang terkoneksi secara di ekosistem e-commerce yang luas. Ya. Jadi bisa bukan hanya jualan barang fisik kelontongan, tapi bisa jual barang digital, bisa jual game voucher, bisa bayar tagihan, bisa mendapatkan pelayanan perbankan sederhana, bisa juga mendapatkan pelayanan seperti layanan keuangan dan sebagainya ya, misalnya pinjam duit dan sebagainya. Bahkan juga bisa belanja e-commerce yang ada jutaan barang di dalamnya gitu ya. Karena si warung ini bisa jadi reseller atau dropshipper terhadap teman-teman kita yang masih offline. Jadi itu cara kita yang menurut kita kompetisi tentunya ada, tapi kami berpikir paling cocok ya buat Bukalapak adalah kita go beyond yang selama ini kita layani tradisional. Bang Rahmat ini diumumkan sebagai CEO Bukalapak itu Desember 2019, lalu nggak lama kita kena pandemi COVID. Gimana Bang Rahmat sebagai kapten kapal nih mengarungi ombak yang lumayan sangat besar sebenarnya, bukan lumayan lagi, sangat besar. Lalu di tengah pandemi bisa thriving dan bahkan bisa sampai IPO gitu Bang. Mungkin bisa di-sharing gimana pengalamannya mengarungi hal seperti itu? Ya kalau kita cerita ombak besar pasti mabok-mabok dikit juga ya. Ya itu lumrah. Jadi terus terang pada saat terjadi pandemi ya kan, saya benar-benar masih masa-masa bulan madu lah, belum 100 hari masuk Bukalapak. Dan kita juga lagi masa-masa lagi seneng-senengnya juga sebenarnya waktu itu. Karena Bukalapak itu bulan Desember 2019 baru pindah kantor. Pertama kali kita punya kantor yang ibaratnya proper office, tadinya itu banyak nyewa rumah-rumah gitu ya, rumah-rumah kita kumpulin jadi satu, proper office, jadi baru dipakai berapa bulan, bisa makan siang bareng sama teman-teman dan sebagainya ya. Tiba-tiba pandemi, dan pandemi ini tentunya sangat menantang ya. Karena yang pertama sih, yang saya kepikiran pertama adalah bagaimana caranya kita bisa sehat dan selamat gitu, ibaratnya teman-teman ini. Karena ini pandemi kesehatan, siapa aja bisa kena gitu kan waktu itu. Orang juga nggak tahu ini seperti apa dan sebagainya. Jadi yang kedua, tapi saya juga sadar bahwa
kami ini nggak punya luxury untuk stop operation. Karena platform kita itu dipakai banyak orang. Ya, banyak orang yang menggantungkan hidupnya dengan keberadaannya Bukalapak. Ya, jadi kalau kita misalnya bilang, aduh ini lagi pandemi, kita cuti dulu deh sampai selesai gitu ya misalnya. We don't have that luxury gitu. Jadi, nah dari situ walaupun kita juga ibaratnya pusing gitu ya, tapi kita jadi tahu juga karena dalam krisis itu kunci awalnya pertama adalah satu, jangan mati gitu misalnya. Jangan sampai berhenti, jangan sampai mati gitu. Karena kalau udah mati game over gitu kan ya. jadi yang pertama gimana caranya kita secara fisik kita bilang oke, kita harus bisa bekerja tapi bisa juga aman ya. Itu kita rubah sistem supaya bisa work from home. Kita berikan cara-cara lah, kemudahan-kemudahan supaya teman-teman juga bisa tetap produktif. Tapi kita terus monitor juga bagaimana caranya kita bisa melayani customer dengan baik. Dan ya alhamdulillah walaupun ini naik turun, walaupun juga kita melalui masa-masa kegalauan-kegalauan, ya teman-teman juga harus selalu kita kumpul bareng, kita cerita bareng. Kondisinya seperti ini. Sebelum bergabung ke tech startup unicorn seperti Bukalapak, Bang Rahmat ini kan di banking ya, gitu, dan orang mengenalnya Bang Rahmat ini sebagai banker, walaupun sebenarnya setelah saya kulik-kulik lagi by trade and education, Bang Rahmat ini engineer sebenarnya, electrical engineer dari MIT gitu. Jadi dengan background yang beragam ini, dengan banyak sekali sebenarnya wawasannya juga pengetahuan dan pengalamannya, apa yang mempengaruhi gimana Bukalapak going forward dengan keberadaannya Bang Rahmat sebagai CEO? Iya, jadi sebenarnya saya ini hanya satu dari ribuan orang di Bukalapak ya, dan tentunya jutaan ekosistem Bukalapak. Tugas saya sebenarnya adalah ya membawa ilmu dan pengalaman saya yang bisa add value di situ dan memberikan yang terbaik ya buat Bukalapak dan tentunya buat customer kita. Di situ juga untuk dan selain itu juga karena saya udah banyak pindah-pindah, saya juga jadi tahu gitu yang mana yang saya bisa gitu, yang mana yang orang lain itu lebih bisa gitu daripada saya. Dan ini mungkin satu case yang tepat ya menggambarkannya. Walaupun ya saya juga punya mungkin pride gitu ya sebagai intelektual, sebagai leader, merasa juga punya ilmu, edukasi, pengalaman dan sebagainya. Tapi saya juga menyadari banget bahwa teman-teman saya ini, kolega-kolega saya itu banyak yang lebih paham gitu ya terhadap teknis Bukalapak, banyak yang lebih mengerti juga tentang e-commerce, tentang teknologi dan sebagainya. Jadi tugas saya sebagai leader di Bukalapak itu ibaratnya menggabungkan semua kekuatan ini, mengalokasikannya ke tempat-tempat yang terbaik gitu. Dan harus juga bisa mengelola ego saya gitu ya, sebagai kayak memberikan posisi atau tugas atau panggung event kepada teman-teman yang lebih pas gitu ya. Makanya banyak yang nggak kenal juga sama saya kan sebenarnya. Which is itu juga mungkin partially mungkin bukan by design ya, tapi ya itu mungkin cara saya dan cara kami untuk ya selalu kita atur aja yang mana yang paling baik, yang mana yang paling cocok. Sometimes ya, tugas saya itu untuk selalu membantu teman-teman menjadi yang terbaik ya di bidangnya gitu ya, memberikan yang paling cocok gitu. Satu pertanyaan terakhir nih Bang, salah satu elemen paling penting di Bukalapak itu kan pada saat kita bicara mengenai mitra Bukalapak. Tadi juga sudah sempat disinggung beberapa kali oleh Bang Rahmat. Perubahan mendasar apa yang akan terjadi pada mitra Bukalapak setelah sekarang Bukalapak resmi menjadi perusahaan publik? Iya, jadi kalau kita sebenarnya itu mungkin kita bisa bilang dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau dari sisi platform all commerce kita akan selalu mencoba berkembang ya, menyediakan berbagai solusi baik itu online atau online to offline. Mitra Bukalapak tentunya adalah main growth engine kita di situ. Ya kita akan selalu coba ya menambah lagi lebih banyak lagi UMKM
yang kita digitalisasi, kita akan selalu coba berusaha menambah produk dan layanan yang mereka bisa jual. Intinya kita pengen mereka bisa melakukan bisnisnya lebih baik, bisa dapat duit lebih banyak. Karena itu satu-satunya cara buat Bukalapak sukses kalau customer-nya ikut sukses ya. Karena kita menyediakan platform supaya mereka bisa berusaha. Nah, dari sisi IPO-nya sendiri, tentunya ini caranya Bukalapak juga untuk yang pertama untuk mendapatkan investor ya. Investor yang lebih luas, mendapatkan modal untuk pengembangan bisnis. Tapi kita juga ngelihat ini sebagai satu cara kita untuk for lack of better terms untuk naik kelas. Ya, karena pada saat kita melakukan IPO itu tentunya ada proses yang harus kita lakukan, ada transparansi yang harus selalu kita kerjakan, good corporate governance yang harus selalu kita tingkatkan, dan kita juga diawasi bukan hanya oleh regulator tapi juga oleh investor kita dan tentunya publik ya, karena dari waktu ke waktu kita selalu menyampaikan result dan sebagainya. Jadi buat kami ini satu tahapan selanjutnya, karena kita ingin Bukalapak ini selalu ada gitu, selalu sustain. Dan salah satu caranya itu ya, mau nggak mau kita harus membuat perusahaan ini bisa naik kelas lagi menjadi perusahaan yang lebih stabil ya, lebih pondasinya lebih kuat lagi, baik itu dari sisi bisnis tapi juga dari sisi good corporate governance. Dan ya itu sih yang mungkin yang kita bisa bilang dengan IPO ini bagian dari pendewasaan Bukalapak sebagai suatu perusahaan. Oke, Bang Rahmat, that's it. That's a very good interview. Saya mau fotoan dulu sama Bang Rahmat, tapi gara-gara jauhan kita fotonya di Zoom aja nih sekarang. Oke, Bang Rahmat, thank you. Ya, terima kasih. Makasih. Nanti kalau di Jakarta kasih tahu kita ngopi-ngopi. Siap. With pleasure.